Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, mengimani apapun yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik itu peristiwa yang dulu sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kita meyakini apa-apa yang sudah terjadi pada zaman dulu untuk mengambil pelajaran. Mana yang baik mari kita tiru, mana yang buruk mari kita tinggalkan. Sedangkan untuk informasi terhadap apa yang akan terjadi, supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri, ya. Nah, sebagian dari apa yang sudah banyak di dalam Al-Quran adalah adanya surga dan neraka. Diulang-ulang berkali-kali supaya kita yakin. Kalau sudah yakin, orang itu akan berusaha untuk masuk ke dalam surga dan tidak mau masuk ke dalam neraka. Beda dengan orang yang tidak yakin, malah minta masuk neraka, ya. Katanya mau syuting sama Michael Jackson. Itu berarti kan orang yang tidak beriman, ya. Nah, neraka itu juga ada banyak macamnya. Ada jahanam, lantur, utama, termasuk sakor, ya. Dan neraka sakor adalah neraka yang la tuqi wa la tahdan. Neraka yang sangat-sangat buas, yang ketika dikasih makanan dia tidak menuh dan tidak menyisakan. Ya, kalau kita ibaratkan orang yang 3 hari nggak makan, terus disuguh soto mangkok cilik. Nah, kerja makan badan. Tolong ditolak makan kayak soto mangkok cilik, ya dipangan sak mangkok itu namanya, ya. Dia orang menggambarkan sakon latuqi walatade, neraka yang tidak menuh dan tidak menyisakan. Nah, kemudian ketika ahli neraka sakor ditanya, kenapa kamu kok bisa masuk neraka sakor, sebabnya apa? Ya, terus dia berkata dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-3, mereka berkata, oh kami masuk neraka karena qalu lam naku minnal musholin, ya. Kami dulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kami enggak mau sholat, ya, meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Kalau kita cermati pada kehidupan kita sehari-hari, ya maaf saja, ya, tidak semua orang itu Islam. Kita bahas. Boten
kabeh wong Islam niku salat, nggih mboten? Nggih. Boten kabeh wong salat niku berjamaah dan masjid. Boten kabeh sing jamaah niku gelem ngaji dan seterusnya. Sehingga semakin ya tinggi semakin selektif. Ya, semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang punya berbagai macam amal-amal kebaikan. Ya sholat, ya ngaji, ya puasa, ya zakat, ya sedekah, ya. Kemudian ditingkatkan kualitasnya, tidak sekedar sholat, terus dijiwai, ya. Kemudian diperbaiki sholatnya semakin sempurna. Ini untuk yang lainnya, ya. Terus kemudian kenapa banyak orang yang nggak sholat? Ya karena salah satunya mereka tidak tahu manfaat sholat. Ya, saya masih teringat ya saudara kita Mas Purnomo Ibu Desa ini pas di Kalimantan jadi tentara anyaran cerita. Di tentara anyar kemudian dimasukkan di hutan beberapa hari. Ya, nanti bekalnya habis, kemudian dia sampai tengah-tengah di bawah pohon, ya. Kemudian dia tanya ada buah-buah tapi nggak tahu buah yang enak, ya. Kemudian temannya datang, lama pohon kamu ngapain? Lapar dan atas itu ada apa? Ada apa? Itu buah, masa enak, ya. Karena nggak tahu ya nggak dimakan. Dan setelah tahu baru dimakan, ya. Orang nggak mau satu pesantren adalah karena dia tidak tahu manfaatnya sholat. Nah, apa manfaat? Oh banyak sekali. Ya, mulai dari kan sampai jam. Ya, sholat itu adalah zikrullahi akbar. Bentuk amal untuk ingat kepada dan ingat yang lebih maksimal. Lah ingat kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Ya. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Jadi sholat itu kalau kita lakukan dengan betul-betul akan menjadikan hati kita jadi tenang. Sana jantung boten dicit pakai. Nah, kenapa? Karena ada Allah Ta'ala. Ya. Atau yang lainnya sholat itu kalau kita perhatikan posisinya mulai dari takbir sampai itu kita akan menyehatkan badan. Ya. Itanya adalah meditasi gerak, ya. Kalau orang itu namanya meditasi diam. Lah meditasi gerak itu lebih baik dibanding dengan meditasi diam. Itu contohnya, ya. Nah kemudian besok di akhirat, sholat itu adalah amal yang dikira pertama kali dan menjadi penentu nasibah di hadapan Allah. Oh si ini bulan ini sholatnya baik, kemudian yang nggak perlu dikisah langsung masuk ke dalam surga, ya. Nah kemudian penyebab yang lain orang nggak tahu adalah mereka masuk ke dalam neraka sakor. Itu sebabnya mereka tidak sholat, ya. Kemudian sholat ini adalah penentu keimanan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, inna bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarku sholat. Sesungguhnya pembeda, pembatas antara seseorang dengan kemusyrikan atau kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya orang itu kalau sholat berarti tidak musyrik, tidak kafir, ya. Kalau tidak sholat ya berarti dia kafir, dia telah mengkafiri Allah Ta'ala. Kalau kafir ya ada di neraka. Ya, jadi Bapak Ibu, siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, ya, apapun KTP-nya, kalau sholat berarti dia adalah orang Islam. Ya, kalau nggak sholat berarti orang kafir. Ya makanya kita semuanya kalau bisa monggo semua ahli kita, keluarga kita, tetangga kita monggo dihasung untuk setidaknya sholat 5 waktu. Ya. Ulung di sholat ini setahun pengkali to, idul adalah idul adha, sing wajib dipen-pen ke, sing sholat dipen, tetapi yang wajib tidak dipen-penkan. Kita harus 5 waktu itu digunakan untuk mendekatkan Allah. Tidak usah, jangan sampai ditinggalkan.
Terus hadis yang senada al-adu alladzi wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara Nabi dan orang-orang itu adalah tentang bab masalah sholat. Jadi Nabi itu kalau berdakwah pertama syahadat, ya, persaksian apa saja yang ada dua, syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat asal dua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, apa itu? Ilah sesembahan kecuali Allah. Nah, maka ketika dia syahadat, terus namanya syahadatnya syahadat yang palsu. No pointen wong tuku kurang bayar. Enten mboten. Aku tuku HP mu regane piro? 5 juta, aku tuku 3. Pinten, Pak? Wah, ditendi aku tuku 3. Lah ya ditendi aku tuku 3. Lah ya tuku ki bayar aku tuku 3. Ya. Syahadat ping 30 ning mboten salat berarti nggih niku wae syahadatnya syahadat yang palsu karena tidak dibuktikan. Orang beli harus bayar, itu namanya beli. Ya, kalau cuma ngomong doang, ya nggak beli. Ya, nggak ada uangnya. Kita, tolong cukup belas, gitu orang mangkat, itu orang gitu. Cukup belas, orang mangkat, ya berarti enggak gitu, enggak cara kepanggil. Kita juga begitu. Orang syahadat tapi nama orang yang tidak bersyahadat. Kenapa? Karena perlu diwujudkan. Makanya kemudian kita untuk harus kita usahakan. Paman dalam fakot kafaro, maka barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir. Ya, orang kata gimana? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina ijana kholidina fiha. Setiap orang yang kafir entah dari ahli kitab maupun yang dari orang musyrik siapapun, mereka akan berada di neraka kekal di dalamnya. Tidak akan diangkat masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang masih ada iman meskipun banyak dosanya, orangnya iman tapi dosanya banyak, masuk mana? Masuk neraka dulu selama menghilangkan dosa-dosanya. Kalau sudah selesai dosanya kemudian masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, orang iman itu yang akan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Walaupun imannya cuma 1 biji sawi, sidik cilik, tapi iman dosanya kata mlebu neraka sik ning akhirnya nanti masuk ke dalam surga. Sedangkan yang enggak punya iman enggak akan masuk ke dalam surga. Makanya iman yang telah diberikan pada kita harus dipertahankan sampai akhirat yang penghabisan. Jangan dijual, jangan disewakan, jangan ditukarkan dengan sembako atau yang lainnya. Yaitu yang pertama tentang apa? Sholat itu sebagai penentu keimanan. Kemudian kita lanjutkan orang yang menyia-nyiakan sholat. Jadi ada orang yang ketika sholat itu tidak menjadikan sebagai amal utama. Seandainya besok ada kunjungan Pak Presiden ke sini, ada sholat zuhur teng mriki. Kira-kira panitia menjadi kira-kira biasa atau luar biasa? Lah napa sebabnya luar biasa? Sing mriki presiden kok padahal ketua RT. Lah itu cuma presiden, lah Allah itu loh. Suatu kan kita itu sholat itu menyembah, ketemu, wawancara dengan Allah. Nah, itu kan luar biasa, bukan manusia tapi yang bikin manusia. Makanya ini harus kita berusaha untuk mentaklimkan. Do cahayu, takai gelang emas do, jagal gua gue, belum.
gelang emas tuh gelang karet tuh. Lah iya emas berarti kan tidak paham. Ya bro ya. Gelang emas kok dibuat nang sampah. Dan gelang karet ada masalah. Ya kita coba Bapak Ibu memberi arti namanya sholat itu suatu amalan yang sangat-sangat agung di hadapan Allah. Ya kemudian di dalam surat Maryam menjelaskan ada sebagian orang atau umat yang mereka itu menyia-nyiakan sholat. Bahwa menimpatin kholful. Setelah generasi yang baik bapak-bapaknya, nenek, kakeknya orang yang ahli sholat, kemudian anak-anaknya itu kemudian menjadi amdohu sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, era sahabat. Pada zaman sahabat Nabi itu yang tidak sholat berjamaah di masjid, maaf ya, cuma orang-orang yang munafik yang jelas kenikmatan. Kenapa begitu? Karena yang nama sholat di masjid itu yang pertama pahalanya dilipatkan pinten. Panjenengan diatur milih dit 1 juta kali 10.000 pilih pundi. Dan yang pilih 10.000 berarti nopo? Kita dicaosi atau 10.000 kali 1 juta kok pilih 10 berarti uang nopo ngoten niku. Kita Bu diparingi motor elik kali mobil mewah pilih pundi. Kita tidak begitu. Jadi orang-orang yang maaf saja yakin dengan adanya pahala akan berusaha untuk berjamaah. Itu baru yang pertama. Yang kedua, langkah-langkahnya ke masjid. Ya. Kaki kanan meninggikan derajat, kaki kiri menghapus dosanya. Ya. Semakin banyak langkah-langkah akan semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak dosa yang dihapus. Kemudian sampai di masjid, kemudian sholat di masjid atau sholat sunnah, kemudian menunggu sholat itu tetap dihitung sebagai sholat sampai iqomah dikumandangkan. Itu bar maghrib kemudian nunggu isya kita apa? Nah, kita kan nunggu isya, tetap dihitung sholat terus sholat sampai isya. Ya. Habis maghrib kemudian di samping ngaji dapat 2 pahala. Pahala sholat dan pahala mengaji. Ya. Jadi kita ingat insyaallah sekarang ini pahalanya 2. Pahala menunggu sholat isya dan pahala ngaji. Bangsa nunggu subuh Bu ya. Gimana Bu? Bangsa nunggu subuh, tekan subuh. Nanti kalau panjenengan di Mekah ya, di Mekah pas ngaji nunggu ngaji niku mulai dari jam 2 nggih, mangkat niku mungkin salat asar, maghrib tekan isya jam 8 lagi mata ya Bapak-bapak. Mangkate jam 2 nggih, tekan isya pas isya lagi mulai kita ngangutakin wis komando teko. Jadi untuk mengkritik kita sama kita termasuk kita. Tahu sahabat dan orang itu kalau meninggalkan sholat mau saja akibatnya ya terus memperturutkan hawa nafsu ma'em wis bar mangan warak ijak mangan yo jek gelem to. Ki ya wong mriku nek mriki kan mboten. Iku jenenge nafsu makan. Kita mudah marah, nafsu amarah dan lain sebagainya. Ya. Wis di bondo triliunan yo jek pengen golek sing luwih akeh meneh ten Bu. Diparingi blonjo sesasi 3 miliar sedina 100 juta yo jek kurang ki tinggo apa. Namanya orang yang hawa nafsunya. Kenapa? Karena meninggalkan yang penting tadi. Lah kalau kita itu mementingkan sholat, akan kalian namanya qanaah. Diberi rasa cukup dengan apa yang ada, merasa cukup, nggak usah cari yang tidak ada.
Kemudian fasoyatona goyan, maka mereka orang tadi akan menemui suatu hal yang masalah sangat-sangat merugikan. Ya, makanya mulai kami jangan menyia-nyiakan sholat yang pertama bab waktu, kalau bisa sholu fi awali waktiha. Ya, waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar sidik sampai terbitnya matahari. Kita sholatnya di sini, jangan di sini. Ya, sholat duhur dari condongnya matahari ke arah barat sampai nanti bayang melebihi bendanya, itu kita harus bisa diawal. Ya, jangan sampai diendi-endi. Itu yang pertama. Yang kedua, monggo kaifiyahnya digunakan dengan yang lebih baik, rukuknya, sujudnya, ya, iktidalnya, bacaannya yang tatel boten sah kesusu, ya, yang tumaknina, ya, yang kemudian kita berusaha untuk memahami arti bacaan sholat. Lalu sampai pada tingkat itu kita akan diberi nikmat-nikmatnya sholat yang lebih nikmat dibanding dengan yang lainnya. Contoh saja, orang-orang dulu yang sudah maaf saja, gathok kalih teh, gula, teh, rodok sepet, rodok kena, terus dicor jarang panas, budak langsung disuruh gede-gede. Wis ngalake sate, mergane nggih pun gathok kalih teh niku sinten yang langsung disuruh panas. Disuruh itu terus gede-gede. Kenapa? Karena sudah gathok tadi, gitu ya. Atau yang lainnya, kok juga begitu? Nah, kita juga begitu, Pak Ibu. Kalau sudah menikmati sholat itu, kita sedang berwawan pangandikan dengan Allah, ya. Dan yang paling indah, dan yang paling sempurna, dan yang maha segala-galanya, ya. Kita berwawancara akan jadi enak sekali. Kita contoh saja, contoh lagi, ya. Kita sudah makan nasi berapa tahun, Pak Bu? Yang modal sekolah pindah tahun, saya tahun, awalnya kalau saya peso, rasanya sekolah itu nopo, rasanya nopo. Orang muda bergana tahu rasanya, ada. Nek rasake, ya berarti rasanya manis-manis. Kita agak lagi nek ngrasake. Mergo sing dirasane ku lawe bukan sego, terus dadi ra tau ngerti rasane sego. Wong Jawa suwi gak tau mangan sego takon rasane ora mungkin. Mergo ora tau ngrasake. Kita salat juga begitu, sholat itu kalau nggak dirasakan ya nggak nikmat, maka perlu untuk dirasakan. Jadi caranya yang saya sampaikan, carane ngrasake niku dengan pelan-pelan. Itu ngunjuk teh diseruput kalih diteguk enak pundi. Sebabe. Ya makane di enak-enaknya seruput kalih merem-merem enak. Gitu. Disuruh kali mau terus gede-gede nomor gede sangat menikmati. Nek bentar menikmati, pun biasa nih mau, ngunjuk gelas apa teh sak gelas disusun dan kondang mangkat, mau berkumpul enak nih mau, apa tidak bisa menikmati. Kalau teh pas kosong ini, supaya sulit tubuh enak apa dan juga enak. Mergone sak dibawa tenteni koma. Ini maam kadang iki Pak kuasa kalian maten mboten enak. Oh paling enak kok, ini mboten enak. Mergone sak tenteni koma. Jadi makanya enggak enak niku kita terus lanjutkan. Terus sholat latihan agama. Ya. Nabi bersabda, Rasul Amin al-Islam. Pokok perkara hidup itu adalah Islam.
Kalau sudah Islam maka sudah selesai semuanya. Contoh Islam apa? Islam itu berserah diri, ben apa ben selamat. Contoh, kita diberi harta yang banyak, melimpah ruah. Kemudian kita Islam apa? Kita gunakan untuk infak sedekah, kan jadi selamat. Ya. Kalau nggak untuk infak sedekah, untuk kemudian poyang itu jadi tidak selamat. Ya. Kita dikasih loro sakit dan rumah sakit, oke? Ini kemudian Islam, alhamdulillah, paringi sabar, selamat, nggak akan tersiksa. Ya, kalau dikasih sakit nggak sabar, itu tersiksa. Gusti Allah adil, aku wong laki loro wong supih, masa wong loro jantung. Kita, maka kemudian dia wis loro tambah dosa, namanya kan nggak selamat. Ya. Wa amutu asolah, dan tiangnya Islam adalah sholat. Ya. Itu yang menegakkan tadi. Sehingga orang itu kalau sering sholat kemudian dia akan tegak agamanya. Kalau nggak sholat ya nggak akan tegak agamanya. Nggak bisa berbuat adil, nggak bisa sabar dan lain sebagainya. Semakin sholatnya baik, inna sholata tanha ayafasai wal munkar. Sholatnya itu akan bisa ngerem dia dari perbuatan fahsya dan munkar. Wong sholat pun apik niku ajeng misuh niku krasa abot. Nek mboten sholat, ending mboten sego jangan niku misuh niku wae. Gitu. Wong ahli sholat kesanduk ucapane pripun? Nek ora tau sholat. Yang saya sampaikan, saya pas dari Surabaya sama istri saya, sama teman-teman, enten numpak itu tengah bulan enten wong wedok dandane minor, wong minor tenan. Terus bis itu banter terus ngerem, gitu langsung cul, besok. Wong sabis nanti ngulangi kabeh, kita olayan, kita dandane minor yang buatan BTS nopo, kita langsung cul tadi buatan dipikir refleks tadi mau kirim mendadak. Saya mau tanya mau kalau mau inggilan kabeh mau. Kenapa? Karena akalnya begitu. Ya. Sabarnya orang yang biasa sholat, biasa zikir, kesandung kita tetap innalillahi. Kita wahai mudipun. Alhamdulillah. Era sholat, abu, tempe, itu minimal. Ya. Nah, kadang-kadang yang lainnya juga. Ya. Kemudian rukun Islam. Hunian Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara, 5 pokok. Yang la syahadati alla ilaha illallah. Ya. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah, dipuja, dipuji, diibadahi, ditawakali kecuali cuma Allah. Ada kiai yang mengajari kita, ketika kita baca la ilaha illallah itu tidak ada tetapi juga yang lainnya. Tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menghilangkan kesusahan saya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melunasi utang saya kecuali Allah. Enggak ada yang menyembuhkannya kecuali Allah. Jadi dikembangkan sehingga apa-apa kepada Allah tadi. Ya. Wa kana abdu wa rasul, dan Muhammad itu hambanya, bukan anaknya, Pak, tapi hambanya. Dan utusannya yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari godaan-godaan setan. Ya. Setan dulu pernah berjanji kepada Allah akan menggelincirkan anak Adam semuanya bentuk-bentuk barangkali setan. Terus Allah berikan petunjuknya lewat Nabi dan Rasul. Terus yang kedua, wahai kaum muslimin, sholat itu termasuk adalah rukun Islam. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya menjadi yang sempurna. Wa ita zakah, dan membayarkan wa hajil baiti, dan haji wa sholat dan puasa di bawah ibu.
Sholat itu sebagai perkara yang rukun, bukan sunnah, bukan istilahnya mubah, ya, tapi perkara yang rukun harus dilaksanakan, utamanya sholat 5 waktu. Gak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan sakit ya tetap sholat sesuai dengan rusuh-rusuhnya, ya. Boleh dikosor, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, gitu. Dan itu leso tayamum, ya. Kemudian atau bepergian naik pesawat ya tetap sholat, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, nggak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam perang pun tetap sholat, gitu. Nggak boleh ditinggalkan. Ya, agak berdiri-berdirian, ya kamu minta sih kemudian sholat 1 rakaat nggak apa-apa, ya, atau dengan yang lain. Ya, jadi kita jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Itu akan menghapuskan pahala yang sudah bertahun-tahun. Ya, kemudian kita usahakan Ibu dengan kalau belas kasih kita, ya, dengan kepedulian kita, mari kita ajak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, sing derek monggo diajak untuk sholat. Yang kedua, sing pun sholat tesih ten dalem derek monggo dijak ten ben nopo, ben pahala yang lebih banyak. Nanti kalau kita ngajak gelem, kita dapat tambah pahala. Pun mojak boten purun dijak meleh, gitu. Pun teng 35 boten pun nggih 36. Ngajak panen pun entuk pahala, gitu. Nah, kemudian yang sudah berjamaah monggo, belum ngaji monggo kita ngaji supaya tambah pengetahuan, supaya tambah amalan, supaya tambah mengerti, supaya ada namanya taqiqah. Contoh yang ngapunten, panjenengan semuanya tahu kalau ngalasan niku dosa ngertos mboten? Ngertos mboten nek ngalasan niku dosa? Ngertos. Ning sok nglasani napa mboten? Lah tapi no. Ngerti dosa wae sing mertone ya, Pak. Lah panjenengan ngertos nek wong pelit bagian niku elek ngertos. Sok pelit mboten? Kita yang ulah jenenge manungsa. Saya lagi kadang-kadang kalau sok ngomong lek bukti bodoh. Lah ya wong kok pelitiran, wong ngrasani kuwi dhewe. Wong kok pelitiran jamaah. Esuk wis enpakin awan aja enpak kan mau esuk wis. Kok padha ya jenenge duwe. Ya sampai Nabi bersabda, kamu jangan ngitung-ngitung apa? Awal akan ngitung itu pada kamu. Nek kowe ngitung Allah yo ngitung, nek kowe nyah-nyah Allah yo nyah-nyah, oleh putih waktu, mangkule dhewe. Lha itu tenan, yang nyah-nyah Allah nggih nyah-nyah. Yang ngitung Allah yo ngitung, ngoten kita. Itu Nabi bersabda begitu. Terus yang ngapunten kalau belum nyah-nyah kita usahakan 2,5% dulu, paling 5% dan seterusnya, Ternyata Allah juga akan begitu biak, kita ya biak. Tapi kita ngitung-ngitung, Allah juga menghitung pada kita. Namanya kalau masih ada kebakaran terus dita'awudkan. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari kebakilan saking rasa medit udel medit. Semoga kita semuanya dijaga Allah dari berbagai macam keburukan. Terus kita diberi kemampuan, kemauan, kesempatan untuk semakin menyempurnakan sholat-sholat kita, hingga kita bisa menjadi sholat yang sempurna dan menjadi apa yang akan menolak di hadapan Allah. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Akhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.